Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Adi dengan oplok kotokan Bosch Companion 3 lagi. Seperti ini ya. Pemiliknya dia bilang untuk dibuatkan kontrol POD-nya karena tidak ada. Apakah bisa Mas? Bisa, cuma yang nggak sama persis seperti yang aslinya, tapi fungsinya sama ya. Catatan dulu ya, jadi untuk kontrol POD-nya ini Bosch ini ya, kan itu muter gitu ya, muter itu untuk volume, dan untuk touch-nya itu disentuh itu kan untuk on off. Sebetulnya bukan on off ya, itu untuk standby aja. Jadi untuk standby atau mating bagian amplinya ya, jadi catatan dulu ya. Jadi orang kadang kalau kalau kalian jarang dipakai, nggak dipakai, lepas aja listriknya atau matikan saklar yang ini powernya ya, karena itu listriknya tetap jalan ya, kayak TV gitu ya. TV kalian remote standby kan LED-nya tetap nyala kan, seperti itu. Jadi dia hanya untuk mematikan dari ya mesinnya lah, tapi kan powernya tetap jalan, seperti itu ya. Dibikinkan bisa, cuma ya nanti hanya untuk standby gitu ya, nyalakan atau untuk volume aja. Jadi untuk volume aja bisa, atau di bypass volumenya, jadi tanpa volume langsung. Nah terus volumenya dari mana Mas? Ya tentunya dari perangkat yang terhubung. Jadi kita pakai input yang sini. Jadi kalau bikin kontrol POD-nya, di kontrolnya itu ya tentunya nggak dibikin, tidak akan saya bikinkan inputannya juga di situ, karena harus nambah rangkaian gitu ya. Harus nambah rangkaian ya, nggak nambah rangkaian pun bisa langsung gitu ya, cuma ya sedikit agak ribet ya, seperti itu. Jadi bisa juga dilangsung, jadi nanti volume misalkan kalian pakai modul bluetooth ya, seperti saya ini, saya colokkan gini, volume ngikut HP-nya. Atau kalau kalian VCD ya, VCD-nya volumenya ya biasanya akan ada setelannya, itu lewat remote ya, yang repot itu. Atau kalau TV, output TV masuk ke sini ya lewat remote TV. Tapi nggak tahu TV-TV yang sekarang itu ya, itu kalau nggak salah dia itu outputnya itu pakai optik gitu ya, kalau nggak salah ya, seperti optik gitu, masuk ke belikan perangkat lagi lah. Cuma untuk volumenya itu bisa ngikut TV nggak, nah seperti itu ya. Nah ini ya tentunya sebelum misalkan ini kita mau jumper langsung ya, atau istilahnya bypass langsung, itu pastikan dulu supply 10 voltnya itu pastikan ada. Karena ya udah sering ya saya memperbaiki ini, bahwa di rangkaiannya seperti untuk kontrol POD-nya itu nggak nyala karena supply 10 voltnya bermasalah. Nah itu dipastikan dulu supply-nya ada atau tidak. Nah karena itu berhubungan dengan supply preamp-nya ya. Jadi banyak sekali ya, mungkin saya lihat di forum atau di YouTube ada orang yang membahas di bypass gitu ya. Terus di komen-komennya itu banyak sekali, sudah saya bypass tapi tidak berbunyi gitu ya. Nah karena ada satu supply yang itu harus ada ya, untuk Bosch Companion seri ini ya. Seri ini itu harus ada seperti itu ya, 10 voltnya ya itu harus ada. Nah ini cek aja di sini. Nah ini nggak usah ya, ini udah on gini udah listrik masuk ya, harusnya keluar gitu ya, listriknya ada. Karena di kontrol POD itu hanya untuk standby aja, standby bagian amplinya ya biasanya. Ini saya cek dulu. Ini kita cek supply-nya, plus minusnya. Oh, dia enggak ada ya, tidak keluar. Nah ini kalau mau di bypass gitu ya, ya bisa aja sih ya, akan lakukan bypass di sini. Ini sebagai contoh ya, ini untuk bypassnya ya, untuk bukan untuk standby-nya, standby-nya. Jadi ada untuk mating, ada untuk standby.
bisa kalian dengarkan ya. Ini saya colokkan ya. Cuma ya untuk preampnya itu juga harus di ya. Oke, saya akan bongkar dulu, nanti kita lihat. Seperti biasa ya, biasanya kropos, elkonya rusak, bocor seperti itu. Nah, ini akan saya buka dulu seperti biasa ya. Kalau kalian habis ke sini, ini tentu nanti setelah dibongkar akan ada berbekas. Ya, tentunya mengembalikan nggak bisa sempurna, itu memang kendalanya ya. Kalau ini dibuka semua ya tambah repot lagi ya, nanti mengembalikannya itu repot lagi. Oke, saya akan bongkar dulu, saya cek dulu bagian sana, nanti kita coba di bypass langsung, terus nanti bikinkan kontrol POD nya seperti apa itu ya, bisa ya. Oke, saya upload kodok dulu. Oke ya, di sini sudah saya buka seperti biasa. Nah, ini malah udah meretel sendiri ya di sini. Nah, seperti itu. Nah, ini untuk supply 10 voltnya ya. Ini wajib harus ada ya. Karena untuk apa ya? Ini untuk ini. Jadi untuk filternya ya, atau mungkin equalizernya atau filternya. Jadi untuk subwoofer, untuk speaker satelitnya. Ini untuk supply-nya ini. Kalau ini nggak ada ya tentu nggak akan bunyi walaupun kalian bypass gitu ya, karena banyak sekali ya itu saya lihat di forum itu, bukan forum ya, di YouTube itu ada orang yang bypass terus komentarnya sudah dilakukan bypass ternyata masih tidak mau. Nah, ini wajib harus ada supply-nya ya, seperti itu. Nah, ini akan saya perbaiki dulu seperti biasa, terus nanti kita akan saya coba bypass langsung ya. Jadi nanti pakai modul Bluetooth nyobanya ya, suaranya tentunya ya. Nah, seperti itu. Oke, saya akan upload kodok dulu nih seperti biasa. Tidak usah saya videokan karena udah ada. Ya, yang belum ya silahkan lihat di video-video saya yang perbaikan bos itu ya, udah ada beberapa itu ya. Oke, saya upload kodok dulu. Oke ya, di sini ya sudah saya ini saya jumper ya, karena memang agak parah banget jalurnya. Seperti biasa jalurnya pada putus, elkonya seperti itu. Ini lebih parah dari biasanya. Biasanya cuma ini aja bagian sini, tapi sampai ke sini supply yang masuk bagian ke amplinya ya, seperti itu ya, sampai sini juga ya, seperti itu. Nah, ini tinggal nyoba aja ya. Ya, tentunya nyobanya jumper dulu ya. Jadi kita lakukan jumper seperti itu. Nah, ini bisa juga dicek nanti cek supply-nya ya, pastikan ada gitu ya. Hidupkan dulu modul Bluetooth-nya seperti itu. Colokkan dulu ya. Saya akan coba cek dulu nih supply-nya nih. Bisa juga kita cek dulu supply 10 voltnya ya. Suara sang cetak dulu, saya colokannya. Seperti itu. Balik. Nah, ini ya, kelihatan enggak? Nah, ini keluar ya, tadi nggak keluar ya, 9,3 ya, kurang lebih lah ya, kurang lebih seperti itu. Tadi kan nggak keluar. Nah, nggak keluar ya percuma, kalian mau bypass pun ya nggak akan bunyi gitu ya, tidak akan bunyi. Nah ya, untuk preampnya nggak ada gitu ya. Untuk preampnya itu siapa ini?
plus bentar. Nah, ini jumper langsung ya, jadi artinya apa, tanpa volume itu ya, volume lewat volumenya lewat, kalau kalian pakai modul Bluetooth ya, modul Bluetooth atau lewat HP-nya ya, lewat HP-nya seperti itu. Kalau pakai media lain ya, medianya apa itu ya, seperti itu. Nah, oh ini masih nyala, saya lepas ya, lepas. Oke, colokkan dulu di sini. Saya coba musiknya nih ya, musiknya kecilkan dulu. Nah, saya colokkan, udah betul ya, input ini buat standby nya, ini matingnya. Kalau kamu mau mating tinggal dikasih ini colokan gitu ya. Kalau di kontrol POD nya itu sistemnya ini untuk on off nya dia lewat transistor ya, atau ada IC nya itu ya untuk on off nya. Standby nya ya, bukan on off, standby nya, standby dari. Nah, ini udah saya ya kan, kok nggak bunyi, oh belum saya besar. Nah, nggak bunyi. Bunyi ya, bentar, tadi udah nyala, input sudah masuk ya, volume udah saya besarkan. Masalah di mana nih? Oh lah ini, aduh saya keliru ya. Ya ini termating ya, keliru. Ini saya ceknya harusnya ini ke sini. Saya keliru. Untuk standby-nya ya, standby amplinya. Standby amplinya. Nah, ini baru betul, salah jumper ya, salah jumper. Pantesan nggak bunyi ya. San tidak bunyi, kecilkan dulu. Nah, oke, nggak bunyi ya. Sudah betul ya, standby, pas. Walah, aduh, ini belum saya on kan powernya. Lupa, agak ribet ya. Nah, dulu. Nah, udah bunyi ya. Tapi kecil banget ya. Ini kecil banget nih. Udah full mentok ini. Nah, ini ya sering ya, kalau input sini ini sering sekali suaranya lebih kecil. Nah, itu penyebabnya apa nanti saya akan tunjukkan dulu. Nah, kecil banget nih. Ini volume udah mentok ya. Nah, ini kalau kasus seperti ini saya matikan dulu. Nah, ini bagian input yang sini. Jadi sering sekali saya temui kalau kita pakai colokan ini kecil. Tapi kalau kita coba inputnya masuk lewat kontrol POD-nya, di kontrol POD kan biasanya ada inputnya ya. Nah, itu colok sana lebih besar, ini kecil. Nah, ini biasanya masalah di bagian input ya, mesin inputnya. Ini agak ribet juga, nanti saya tunjukkan nanti aja ya. Nah, ini saya akan coba langsung ke sini ya, jadi nggak lewat ke sini, langsung saya lewatkan ke rangkaian sananya ya, langsung ke rangkaian sananya. Nanti bisa dilihat perbedaan suaranya itu ya, tapi saya kecilkan dulu, kecilkan dulu karena pasti lebih keras gitu ya, karena langsung. Jadi bisa juga seperti itu ya, nanti di kontrol POD itu dibikinkan ya, misalkan pakai dikasih kontrol POD nya di luar itu bisa dan
kasih input bisa ya. Cuma ya agak sedikit ribet ya, nah, ini saya colokkan lagi, tapi saya berusaha pakai ini ya, lewat sini. Jadi kalau nanti yang misalkan yang punya mintanya di bypass langsung seperti ini tanpa volumenya lewat HP, nah itu kelihatan rapi ya, nggak akan karena nanti jemperannya saya taruh di dalam. Tapi kalau pakai kontrol POD pun ya juga sama aja rapi ya, kelihatan juga karena nanti saya bikinkan pakai jack yang sama. Nah ini sudah saya on kan, sekarang saya lepas bagian sini ya. Nah ini betul dudut, bassnya saya kecilkan dulu karena nanti pasti buanter. Nah, ini saya setel volumenya, saya kecilkan dulu ya. Ini kesini tadi mana nih, wah posisinya ini yang susah nih, sebentar saya cari dulu sebentar yang enak ya. Sebentar biar enak itu gimana ini saya. Oke sebentar ya, saya memang agak ribetnya seperti itu ya, seperti ini. Ini saya jumper ke sini dulu, untuk bisa matikan dulu untuk standby nya ya, colokkan dulu. Oke. Ini powernya untuk amplinya ke sini. Oke, merah saya on kan. Oke seperti itu ya. Nah ini saya dapatkan ground ke sini. Ini saya coba satu aja. Oh parah ya. Nah, keras ya. Volumenya aja baru segini, kalau tadi full. Kalau ini buantar nih ya. Ada keras. Oke ya, seperti itu ya. Saya matikan dulu. Oke, nah, sekarang coba perbaiki dulu bagian AUX-nya ini. Ya tentu nanti kalau ya ada sedikit perubahan ya, maksudnya ya sedikit komponen. Tapi ini akan saya perbaiki dulu. Biasanya masalahnya di mana Mas kalau ini kecil? Nah, masalahnya agak membagongkan. Masalahnya biasanya sepele, cuma yang susah itu membagongkan itu bongkarnya minta ampun gitu ya. Nah, jadi inputnya di sini. Nah, ini IC input ya. Jadi input sini, terus outputnya dia lewat ke soket sana. Jadi dari input sini ya, dia keluar ke sini, masuk ke kontrol POD, baru outputnya masuk lagi ke sini ya, seperti itu ya. Nah, itu dia lewat IC sini. Nah, di sini ada 2 buah elko. Nah, biasanya masalah di elko-nya ini ya, biasanya yang menyebabkan suara kecil. Nah, ini coba ganti dulu elko-nya. Cuma yang nganyel kayak itu ya bongkarnya. Nah, gimana Mas nganyel kayak ya ini ya. Kita mau lepas ini, nyopot ini ya, bongkar ini semua. Lepas ini, pendingin ini semua ya. Ini padahal udah di seal seperti ini ya, yang nganyel kayak membagongkan itu. Ya, seperti itu. Apakah bisa dari sini? Nah ya, sebenarnya pengalaman saya ya bisa tapi susah banget, susah ya. Jadi kalau dari sini susah, itu memang solusi harus membongkar seperti ini ya, dilepas ya. Ini saya akan coba dulu ya, lepas dari sini ya. Ini sayangnya 10 mikro ya, seperti itu ya. Oke, akan saya offload kotak dulu inputnya sini, baru nanti ke pemiliknya mintanya kasih kontrol POD atau langsung. Jadi saya bikinkan dulu kontrol POD-nya. Oke.
for free. When these people talk too much, put it all in slow motion. I feel like an astronaut in the ocean. Oke ya, suaranya sudah besar gitu ya. Jadi apa? Sudah normal ya, kembali sama seperti ketika saya jumper langsung gitu ya, tanpa lewat sini ya, langsung ke sana. Sama terus apanya Mas yang sudah saya jelaskan ya tadi, bahwa masalah ada di elko bagian inputnya. Nah, cuma lepasnya agak membagongkan gitu ya, membagongkan ya, agak susah. Biar saya nggak ribet bongkar semua. Kalau bongkar semua kan harus ngelem lagi, nyilen lagi seperti ini ya. Nah itu ya, jadi ini agak kenyonyok sedikit, kenyonyok sedikit. Harusnya saya lepas dulu ya kapasitornya di sini. Kapasitornya lepas dulu baru bisa untuk nyoder sana ya. Ya ini ya, bisa kalian lihat ya. Tuh, saya ganti dua. Nah itu yang jadi masalah, penyebab suara. Jadi kalau ini suaranya kecil lewat sini kecil, tapi kalau inputnya kalian masukkan di kontrol POD besar, nah coba ganti elko nya itu dulu ya, seperti itu ya. Tentunya ini saya akan coba buatkan untuk POD nya ya, sebetulnya bukan POD nya ya, intinya untuk kontrol volumenya ya. Jadi nanti dikontrol di situ kontrol volumenya ya. Dan apa namanya, untuk standby-nya ya, jadi hanya untuk standby ya. Jadi untuk standby itu atau untuk mating bisa juga ya, dibikinkan matingnya atau standby-nya sama aja, cuma ya nanti untuk pin konektornya berbeda ya antara standby dan mating. Standby-nya adalah standby untuk powernya, jadi power tidak bekerja ya, supply-nya nggak akan masuk ke sana, itu ya intinya. Ya intinya nggak bekerja lah ya, untuk rangkaian amplinya. Salah satu sama aja sih ya, bikinkan, karena banyak sekali ya yang untuk mengakali ini Boss Companion 3, termasuk untuk Boss Companion yang 5 kalau nggak salah ya, 5, cuma beda soketan aja ya, seperti itu ya, kurang lebih hampir sama ya, sistemnya hampir sama, karena model kontrol POD nya juga sama seperti itu. Nah barangkali nanti ada yang minat beli versi murahnya ya, versi murah kontrol POD nya ya bisa. Apa namanya, cuma ya tetap ya, kalau Boss Companion 3 ini, khusus yang 3 ini, tetap saran saya ya harus dicek dulu bagian sininya, karena paling sering masalah ini juga bermasalah. Jadi wajib kalau mau pesan aja ya bisa, tapi nanti resiko ternyata dipakai di sana kok nggak bisa Mas, tetap nggak bunyi. Nah ini pasti bermasalah di sini ya. Di video saya ada beberapa video memperbaiki kasus seperti ini ya. Oke, nanti lanjut lagi setelah saya rancang-rancang untuk POD nya ya. Let's have a bit of fun till I downfall, my love. If you feel like I do right now, go to the other side, my love. Oke ya, sudah jadi ini ya, kontrolnya kurang lebih seperti ini ya. Jadi ini untuk standby-nya di sini, cuma LED-nya ya yang sangat disayangkan, karena nyari switch yang ada LED-nya seperti ini itu susah. Ini sebetulnya ada LED-nya, cuma ya ini nggak bisa ya. Jadi dia untuk on off-nya itu cuma satu ya, maksudnya untuk switch-nya ya itu cuma satu, yang satu untuk LED gitu ya. Jadi kalau kita mau ini dihidupkan, LED-nya nyala nggak bisa ya. Kenapa seperti itu ya, karena yang satu saya gunakan untuk standby itu. Nyari yang switch-nya 2 itu susah ya, yang ada LED-nya itu ya. Maksudnya gini ya, jadi kan ada switch seperti ini,
itu ada yang dua gitu ya. Jadi di dalam itu ada dua switch gitu ya. Jadi kalau ditekan ya dua-duanya nyala, mati, putus gitu ya, atau putus nyambung, itu ada dua. Tapi kalau ini enggak, dia hanya ada satu, dan yang satunya untuk LED gitu ya. Nah ini saya pakai untuk standby-nya ya. Jadi untuk standby-nya, untuk LED-nya ya terpaksa tidak diaktifkan. Ya kalau diaktifkan ya bisa, tapi ya nyala terus seperti itu ya. Nyala terus dibikin nyala mati sesuai ini bisa enggak? Ya enggak bisa ya. Karena saya nyari di Solo sini ya susah nyari ya, ya model-model seperti ini ya, yang ada LED-nya itu ya. Karena ini bukan on off ya, maksudnya bukan untuk on off seperti gini ya. Nah, ini kalau ini kan saklar on off gitu ya. Ya ini sama sih, untuk mati nyala mati gitu ya. Tapi yang di sini itu berfungsi untuk standby. Jadi sama seperti aslinya. Jadi sudah saya jelaskan ya, bahwa hanya untuk standby aja ya, seperti TV dinyalakan matikan pakai remote gitu ya. Dia standby, listrik tetap masuk. Tapi kalau mau mematikan ya harus lewat saklar on off yang di sini, saklar powernya itu ya. Seperti itu ya. Kalau ini karena ini bukan untuk power, saklar power, jadi untuk standby. Nah susahnya itu. Kalau untuk power jelas, kalau ini saya matikan dia akan mati ya. Kalau nggak dibikin seperti itu mas, ya nggak bisa, karena kan soketannya ini kita akan ngikut jalur yang ada seperti itu ya. Jadi nggak bisa untuk mematikan, kecuali kalau memang aslinya juga seperti itu, untuk mematikan, nyalakan matikan ya bisa ya. Kalau di POD bawaannya bisa mas, lah itu ada ya rangkaian tambahannya ya. Mungkin kalau kalian lihat di video saya sebelumnya itu ada transistor, ada IC-nya itu ya, untuk LED-nya. Itu pun LED-nya itu tidak apa namanya, tidak mati ya. Jadi kalau kalian tekan standby dia hanya warna oranye ya, tapi kalau kalian hidupkan itu warnanya jadi hijau gitu ya. Jadi itu pun LED-nya ada dua ya. Jadi LED warna apa namanya, hijau sama merah itu ya, nggak salah. Jadi kalau di nyala apa standby itu jadi dua-duanya nyala oranye gitu ya. Nah, kalau dihidupkan satu mati jadi hijau gitu ya, sama seperti itu. Jadi ini dibikin seperti itu ya agak susah ya, kecuali ada switch yang kakinya gitu ya. Ya switch ini ada di dalamnya, itu ada dua switch gitu ya. Jadi bisa yang satu saya gunakan untuk LED-nya itu ya, untuk menghidup mematikan LED-nya seperti itu ya. Mas ini kok nggak diperlihatkan proses pembuatan POD-nya, terus jumper-jumpernya tidak diperlihatkan, mana pin mana yang apa namanya di jumper gitu ya. Ya ada beberapa faktor ya, alasan kenapa saya tidak full video tunjukkan seperti itu ya. Seperti yang sudah saya jelaskan di apa namanya efek bos itu ya. Jadi mungkin saya akan banyak video, nggak akan sedetail itu ya, ngoplok kotok itu karena ya banyak alasan juga ya, faktor mungkin yang bikin menjengkelkan ya. Jadi biar saya nggak curhat terus setiap bikin video ya, karena suka dukanya banyak sekali sama apa namanya pelanggan itu ya, yang nganyel kayak banyak juga ya, seperti itu. Oke ya, jadi kurang lebih seperti itu ya. Kalau ada yang mau untuk membuatkan seperti ini POD-nya itu apa namanya ya, tentunya harus kirim speakernya keseluruhan ya, sama speakernya gini. Bisa nggak mas dibikinkan POD-nya? Ya bisa aja, cuma dengan catatan ya mesinnya aman ya, tidak bermasalah. Tapi yang sudah seperti yang saya bilang di awal, bahwa ini pasti speakernya ini banyak bermasalah, untuk dihidupkan tidak mau ya, karena kebanyakan yang masuk ke saya itu pasti tidak mau hidup gitu ya. Kontrol PDU-nya itu ya kondisi mati total, LED-nya nggak nyala sama sekali ya. Masalahnya di bagian supply 10 voltnya itu sering sekali bermasalah ya. Itu yang pertama. Juga seperti ya bisa kalian lihat ya, untuk inputnya di sini, bahwa ketika saya input ya, itu ternyata suaranya kecil ya. Jadi bagian rangkaian input juga bermasalah juga, sering juga saya temui. Jadi harus
memperbaiki juga. Jadi nggak hanya membuat ini, saya juga udah bilang juga ya bahwa apa namanya, di forum-forum itu ada yang bypass, ada yang jual alatnya untuk bypass ya. Bypass itu berarti tanpa ini, di langsung seperti yang saya lakukan gitu ya. Jadi tanpa volume yang lewat perangkat, entah itu HP, VCD atau perangkat yang terhubung itu ya. Seperti itu udah dicolokkan, tapi tetap sama aja dia tidak bunyi ya, karena ya mesinnya bermasalah. Nah seperti itu ya, jadi wajib harus dikirim spekernya itu ya. Oke ya, kurang lebih seperti itu ya. Kalau yang mau bikin kontrolnya saya juga hilang mas ya, silakan kirim ke sini. Tentunya ya harus packingnya yang aman ya, biar nggak penyok-penyok kena benturan. Oke, sampai ketemu di servisan selanjutnya, vlog selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.